Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Neraka welah bagi orang yang salat, yang mana mereka di dalam salatnya itu lalai. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga memungkinkan kita untuk bisa kembali hadir di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih membicarakan mengqadha salat. Pada minggu yang lalu sudah kita mulai. Orang yang wajib mengqadha salat itu yang disepakati oleh para ulama adalah dua keadaan. Yang pertama ialah orang yang lupa. Orang yang betul-betul lupa bahwa dia wajib melaksanakan salat dalam satu waktu. Kemudian setelah habis waktu itu dia baru ingat, maka dia wajib mengqadhanya. Yang kedua adalah orang yang tertidur. Orang yang mungkin karena kecapekan, karena keletihannya, sehingga pagi hari setelah habis waktu subuh dia baru terbangun. Orang-orang yang seperti ini dia wajib mengqadha salat. Dia wajib mengqadha, mengganti sembahyang yang luput itu. Tetapi namanya adalah qadha, bukan lagi ada. Ada istilahnya adaan. Adaan itu di dalam waktu. Ada orang yang kadang-kadang di dalam niatnya itu usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin, ya kan, adaan. Nah, adaan itu di dalam waktu. Makmuman menjadi makmum. Nah, tapi kalau seseorang yang lupa atau ketiduran, kemudian habis waktu dia baru sadar, dia baru terbangun, dia namanya tidak ada lagi, tapi adalah qadha. Dia mengerjakan salat itu di luar waktu. Inilah orang yang wajib mengqadha salat. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang pingsan. Ada orang yang sakit kemudian dia langsung pingsan.
Kalau dia nanti sadar setelah habis waktu, ada ulama yang mengatakan dia tidak mengqadha. Artinya sewaktu dia pingsan itu dia tidak ditaklif, dia tidak dibebani dengan satu kewajiban karena dia pingsan itu. Tetapi kalau dia sadar kembali, masih ada waktu untuk berwudu, masih ada waktu untuk melaksanakan salat itu, maka dia wajib melaksanakannya. Tapi kalau sudah habis waktu dia baru sadar, ada sebagian ulama mengatakan dia tidak perlu mengqadha. Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Imam Nafi, apa kata beliau? Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, pernah jatuh sakit, kemudian dia pingsan. Dia pingsan kemudian sampai habis waktu itu, artinya apa? Dia tidak salat. Kemudian dia sadar, dia tidak mengerjakan salat, tidak mengqadha salat itu. Jadi oleh sebagian ulama mengatakan orang yang pingsan kemudian dia sadar sudah habis waktunya, dia tidak perlu mengqadha salat. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana orang yang memang sengaja meninggalkan salat? Bagaimana orang yang sengaja mengulur-ulur waktu salat sampai habis waktu salat dia tidak salat? Inilah yang menjadi masalah dalam agama kita. Bila kita lihat di dalam syariat agama kita, ada enggak dalil dari ayat Al-Quran atau dalil dari hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan secara tegas orang yang seperti itu wajib mengqadha? Tidak ada. Jadi tidak ada dalil baik dalam ayat, dalam hadis yang secara tegas orang-orang yang meninggalkan salat itu wajib mengqadha salat. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam fikih secara lebar panjang dijelaskan, kalau memang orang itu tidak wajib mengqadha salat, tentu apa risikonya? Dia berdosa besar. Apa tidak ada jalan lain? Maka para ulama mengatakan, juga memahami dari ayat dan hadis Rasulullah, orang yang seperti itu pertama wajib bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya itu, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Kemudian mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Perbanyak salat-salat sunat. Karena di antara fungsi salat sunat itu adalah juga merupakan ibadah tersendiri, di samping dia menyempurnakan salat wajib. Jadi bagaimana supaya timbangan kita di dalam masalah ini juga berat? Inilah kata ulama yang wajib kita lakukan. Jadi kita bertobat kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian kita perbanyak ibadah sunat kita, terutama salat-salat sunat kita. Kemudian kita juga perbanyak perbuatan-perbuatan baik kita, ibadah-ibadah kita yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat salat itu sudah ada waktunya, kapan masuk waktunya dan kapan berakhir. Di luar itu tidak boleh kita kerjakan. Zuhur tidak boleh kita kerjakan sebelum masuk waktunya. Zuhur tidak boleh kita kerjakan setelah habis waktunya. Maka oleh sebab itu di dalam agama kita, seseorang yang mungkin sedang mendapat musibah besar,
taruhlah dia barangkali tenggelam di lautan, dia bisa menyelamatkan dirinya dengan sepotong kayu barangkali, tapi dia masih ingat waktu sudah masuk, dia wajib salat ketika itu. Bagaimana salatnya? Tidak mungkin dengan perbuatan, dengan gerak-gerik mata, dengan gerak hati, tetapi dia wajib salat waktu itu. Andai kata bolehlah mengqada, tentu dia akan mengqada, tetapi tidak ada diberikan mengqada yang seperti itu. Jadi oleh sebab itu sebagian besar ulama mengatakan, maka jalan keluarnya mungkin kita juga seperti itu. Semenjak kita balik dulu, sudah berapa salat yang tertinggal, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang disengaja inilah yang masalah. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak ibadah salat-salat sunat kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang harus kita lakukan. Pak Quraisy pernah ditanya masalah ini oleh masyarakat. Apa jawaban beliau? Tidak ada dalilnya dalam syariat agama kita. Tapi kalau Anda ingin mengqadanya, silahkan qada. Tetapi keterangan yang pasti tidak ada dalam syariat agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.